Halo, selamat pagi teman-temanku semuanya. Kembali lagi di YouTube channelnya aku. Nah, kali ini aku akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar aku maupun di Instagram ya. Jadi, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa bermanfaat untuk jawabannya, maksudnya bisa bermanfaat untuk bukan hanya untuk yang bertanya tapi untuk teman-teman yang menonton juga ya. Jadi aku udah pilih 10 pertanyaan yang akan aku bahas kali ini. Oh ya, di luar sana itu hujan deras dan angin kencang sekali, makanya pintu aku tutup. Karena di sini lagi musim badai dan tamu juga sepi banget. Tadi pagi aku berangkat kerja pakai boot dan bootnya tuh goyang-goyang, menyeramkan banget. Oke, nah kita akan masuk saja ya ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama datang dari YouTube dengan nama GW. Jadi pertanyaannya itu adalah, Kak, kalau lowongan batas akhirnya itu, apakah kita akan dikontak setelah batas akhir tersebut? Misalnya, batas pengiriman CV-nya adalah tanggal 26 Februari, aku kirimnya tanggal 10 Februari. Apakah setelah tanggal 26 itu kita akan dihubungi oleh perusahaannya? Oke. Biasanya ini tidak semua perusahaan ya. Biasanya perusahaan besar itu seketika saat kamu mengirim email atau saat kamu mengirim CV itu kamu akan langsung dapat balasan, tapi itu berupa auto reply. Jadi balasan otomatis dari perusahaan tersebut. Biasanya itu akan berisi tentang kalau dalam bahasa Indonesianya kurang lebih begini: terima kasih sudah mengirimkan CV-nya kepada perusahaan kami, terima kasih sudah berantusias dan interest terhadap perusahaan kami. Untuk saat ini CV kalian telah kami terima dan akan kami review. Terima kasih, biasanya di bawahnya HRD. Nah, itu kalian tidak perlu balas karena itu automatic reply ya. Itu tandanya menandakan bahwa CV kamu sudah diterima oleh mereka. Oke. Kemudian biasanya selang kalau semisalnya setelah mereka review CV kamu sesuai dengan yang mereka cari, biasanya mereka akan kontak kamu untuk proses interview dan segala macam. Tapi kalau tidak, misalnya tidak sesuai CV kamu dengan yang mereka cari atau belum memenuhi kualifikasi yang mereka mau, biasanya 2 minggu setelah itu kamu akan dapat email lagi dari mereka. Email itu berupa, biasanya seperti ini kalau dalam bahasa Indonesianya jawabannya. Terima kasih sudah mengirimkan lamaran kamu kepada kami. Ini kira-kira ya. Tapi untuk saat sekarang ini kami akan lanjut kepada kandidat yang lebih memenuhi kualifikasi yang kami mau. Untuk saat ini kami berterima kasih dan kami tidak akan melanjutkan CV kamu ke proses selanjutnya. Jadi itu berupa penolakan. Jadi kamu akan dapat balasan. Tapi tidak semua perusahaan melakukan itu. Tapi perusahaan-perusahaan besar pasti. Ya, itu. Jadi kamu bisa tahu. Tapi menurutku kalau sudah 2 minggu setelah kamu kirim CV kamu tidak ada dapat kabar apa-apa, ya udah lupain aja. Jadi kamu terus apply di tempat-tempat yang lain. Oke? Jadi jangan berharap ke satu hal. Lalu ini pertanyaan yang seperti ini tuh banyak sekali masuk, yang model-model seperti ini dari Nur Laila. Bang, kasih alamatnya dong. Suami saya berminat sekali untuk kerja di luar negeri. Sudah 10 kali, karena 10 tahun. Oke, pernah kerja di Korea 10 tahun dan sudah 2 kali berangkat. Nah, mohon maaf sekali. Mungkin dipikirnya saya agen penyalur tenaga kerja. Saya bukan agen penyalur tenaga kerja. Saya juga bekerja sama seperti kalian. Cuman saya bekerja dengan, saya dapatin kerjaannya itu sendiri tanpa agen dan saya berangkat sendiri dan itu semuanya gratis. Nah, di video ini tuh saya berbagi pengalaman gimana caranya supaya saya bisa dapat kerjaan gratis dan mudah-mudahan ini membuka pintu untuk teman-teman atau membuka cara untuk teman-teman untuk bisa seperti melakukan hal yang seperti saya lakukan. Jadi kamu tidak perlu lewat agen, kamu bisa berangkat sendiri. Oke, jadi sekali lagi saya bukan agen tenaga kerja. Kalau kalian tanya lowongan ke saya atau minta masukin kerjaan ke saya, mohon maaf, saya tidak bisa. Terima kasih ya. Lalu pertanyaan ketiga dari Novita Herliana, Kak, umur minimal dan maksimal untuk kerja di sana itu berapa? Lalu
adakah minimal pengalaman kerja, dan kalau agama saya non-muslim, apa bisa bekerja di Maldives? Karena setahu saya Maldives negara muslim. Oke, kita jawab pertanyaan yang perihal agama dulu ya. Di Maldives amat sangat terbuka untuk agama apapun, jadi nggak masalah ya, mau kamu agama apapun, tidak masalah. Oke. Kemudian batas minimal ya paling tidak kamu tamat SMA lah ya, dengan pengalaman. Jadi ya anggaplah misalnya sekitar 19, 20 kalau kamu udah punya pengalaman, itu bisa kerja di sini. Kemudian pengalaman berapa tahun? Pengalamannya nggak mesti harus bertahun-tahun, yang penting kamu sekolahnya sesuai dengan yang kamu lamar, terus juga atau skill dan kemampuan kamu sesuai dengan yang kamu lamar. Oke? Kamu punya pengalaman, kayak aku punya temen cuma punya pengalaman 6 bulan training loh. 6 bulan training terus dia langsung dapat kerjaan di Maldives dengan gampang. Oke? Tapi kamu juga mesti usaha. Oke? Kemudian what time we go lunch? No, later on. 40. No, no. No, okay. Still on time. Oke, nah berikutnya Novita Herliana, Kak, kira-kira aku kan udah diterima nih kerja di Maldives, kira-kira aku bawa uang saku tuh berapa ya? Oke, kalau kamu kerjanya di resort, dapatnya pertama sekali congratulations ya, selamat ya untuk Novita Herliana. Kalau misalnya kamu kerja di resort, itu biasanya semuanya udah ditanggung sama mereka, makan dan kebutuhan sehari-hari seperti kayak sabun dan segala macam itu biasanya udah ditanggung sama mereka di bulan awal ya. Di bulan berikutnya kita kalau untuk makan itu ditanggung selama-lamanya sama mereka selagi kamu masih kerja di sana. Tapi kalau untuk kebutuhan awal di bulan awal, misalnya kayak pasta gigi, sabun dan segala macam, itu akan disediakan sama mereka di bulan awal. Untuk kamu berangkat ke sana, aku pikir sih kayaknya nggak perlu uang saku deh ya, karena di penerbangan pun juga mereka kasih kamu makan. Iya, aku beberapa kali penerbangan itu kasih kayak full service penerbangan yang udah termasuk makan, jadi kamu nggak perlu bawa uang saku sama sekali. Tapi kalau misalnya kamu pengen jajan di bandara dan segala macam, ya bawa aja mungkin sekitar $50 cukup. Oke? Gitu. Ini yang dimaksudnya adalah uang saku pas berangkat ya. Kalau uang saku pas udah di sana itu ada kantin dan ada kayak grocer, kayak supermarket gitu. Supermarketnya itu cashless. Jadi kamu akan langsung dideduct dari salary kamu. Biasanya kamu tinggal sebutin ID card kamu aja. Misalnya kamu pengen belanja sesuatu, kayak teman laki-laki misalnya, mereka pengen beli rokok di apa namanya, di toko yang ada di pulau itu, ya udah kamu tinggal ambil aja rokoknya terus sebutin ID card kamu, nanti akan dipotong langsung dari gaji kamu, jadi nggak perlu pakai uang saku. Dan makan juga kamu 5 kali sehari udah ditanggung sama perusahaan. Oke, begitu ya Novita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, saya masih kuliah, kalau OJT menerima nggak ya, dan cari lowongannya di mana? Oke. OJT itu maksudnya training ya, training kalau kita kuliah gitu ya. Banyak perusahaan yang cari orang-orang untuk training atau internship di Maldives. Dan di Maldives itu internshipnya dibayar. Kalau kayaknya sekitar 2 juta atau 3 juta gitu satu bulan dibayar sama mereka. Karena ada temanku juga yang internship juga. Jadi kamu digaji sekitar 3 atau 4 juta gitu. Ya, 2 atau 3 juta itu per bulan, dan makan ditanggung, tempat tinggal ditanggung, seragam dan segala macam itu semua ditanggung. Kalau masalah tiket pesawat saya kurang tahu ya kebijakannya seperti apa, mungkin setiap perusahaan punya kebijakan berbeda-beda. Tapi satu hal, kalau kamu ngelamar internship atau OJT di Maldives itu justru lebih gampang ketimbang kamu ngelamar kerja, karena mereka perlu untuk perbantuan kan, dan kamu juga dikasihnya gajinya kecil kan, sedikit kan, istilahnya gitu. Jadi mereka amat sangat terbantu dengan adanya OJT. Jadi kalau kamu ngelamar OJT gampang banget di Maldives. Nah, untuk carinya di mana? Carinya itu di www.jobmaldives.com, atau ada di videoku satu lagi yang aku khusus ngebahas tentang website yang kamu bisa ngelamar pekerjaan di situ, atau nanti linknya aku taruh di bawah ya. Oke.
Em, ya, OJT itu gampang banget dapatnya. Kayak 100% kamu udah pasti dapat. Em, Pertanyaan berikutnya dari Dani Ramadhani. Kak, kalau soal biaya hidup di sana berapa? Bikin dong video soal perbandingan gaji dan biaya hidup di sana. Dan sama contoh-contoh harga barang. Oke, kalau contoh-contoh harga barang, aku ada video yang waktu aku jalan-jalan ke supermarket yang aku kasih tahu kalian tentang perbandingan harga barang. Nanti linknya aku taruh di bawah, kamu tinggal tonton ya. Nah, ini aku harus tanya lagi, balik lagi kepada kamu kerja di resort atau kerja di kota. Nah, kalau kamu kerja di resort, kamu tidak keluar uang apapun. Jadi, kamu tidak perlu masak kalau kamu nggak mau. Karena kamu makan ditanggung 5 kali sehari oleh mereka. Itu udah sampai muntah-muntah. Oke, 5 kali sehari kalau aku 5 kali sehari ditanggung. Tapi aku makan paling sehari cuma 3 kali. Tapi di sana kamu ditanggung makan 5 kali sehari. Jadi, kamu tidak perlu keluar apapun. Jadi gaji kamu tuh boleh dibilang utuh. Kalau misal kamu ngerokok, paling kamu beli rokok, paling kalau aku suka jajan, ciki-ciki dan segala macam, paling itu pengeluaranku tuh cuman itu aja, ya. Jadi gajiku tuh boleh dibilang utuh, oke? Tapi kalau kamu tinggalnya di kota, ya biasanya kalau kamu tinggal di kota, kamu kerjanya di kota, misalnya ada resort yang nggak ada juga sih resort di kota. Misalnya kamu kerja di hotel yang ada di kota, itu biasanya kamu ditanggung makan 1 kali pas kamu kerja aja. Nah, selebihnya kamu akan masak sendiri. Nah, itu baru kamu perlu apa namanya? Perlu pertimbangkan tentang biaya hidup. Tapi kalau kamu tinggal di resort, kamu tidak perlu pikirin tentang biaya hidup karena semua udah ditanggung sama mereka. Oke ya, Dani. Lalu oke. Pertanyaan berikutnya dari Dipta Atarwa. Hai Bang, mau tanya dong bisa nggak saya umur 41 tahun tanpa pengalaman di sektor pariwisata, tapi pengen bekerja di Maldives. Saya tamatan sarjana hukum dan 13 tahun bekerja di finance. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa kerja di resort itu nggak mesti harus jurusan pariwisata. Aku bukan jurusan pariwisata. Bukan jurusan pariwisata sama sekali. Nah, di resort itu kan ada banyak departemennya. Ada departemen spa dan wellness, ya orang-orang yang berpengalaman di bidang spa bisa bekerja di sana meskipun mereka nggak sekolah perhotelan. Ada yang bagian finance, yang misalnya kasir, kemudian purchasing, kemudian bagian cost control, kemudian akuntan dan segala macam. Nah, itu juga ada. Kamu nggak mesti harus kuliah pariwisata, kamu kuliah finance atau kuliah ekonomi juga bisa masuk. Kemudian ada lagi di bagian legal, ada bagian HRD. Jadi itu nggak, kalau bagian HRD biasanya orang-orang jurusan psikologi atau teman-teman yang di bagian hukum legal, atau misalnya di bagian training dan development biasanya orang-orang yang sekolahnya dulu misalnya manajemen edukasi atau yang hal-hal seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman yang di bidang front office, ada yang khusus language specialist yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa ini, bisa bahasa itu. Jadi tidak terbatas di jurusan pariwisata aja. Aku bukan jurusan pariwisata, tapi aku bekerja di hotel udah hampir 10 tahun. Dulu aku masuk cuman tamatan SMA. Sampai aku kuliah pun jurusannya public relation. Jadi nggak ada pariwisatanya sama sekali, oke? Jadi di hotel atau resort itu bidang banyak sekali, jadi kamu tinggal pilih yang sesuai dengan bidang kamu, oke? Nah, terkait masalah umur, seperti yang aku bilang tadi, untuk umur itu tidak ada batasan selagi kamu masih dalam usia produktif, oke? Dan Bang, saya ingin kerja di Maladewa, ini dari Grios 2755, tapi harus belajar bahasa apa? Nah, di sini itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Tapi tidak suatu kewajiban ya. Kamu silakan tonton di video aku satu lagi tentang pembahasan bahasa. Jadi ada orang yang bekerja di sini itu dia tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Silakan aku taruh linknya di bawah ya, silakan tonton yang itu. Biar lebih jelas di sana. Oke, lalu selamat siang Bang, M6, aku pengen kerja banget di Amerika, gimana caranya? Oke, kalau di Amerika, aku belum pernah kerja di Amerika Serikat ya, tapi aku nggak tahu Amerika mana yang kamu maksud.
Tapi kalau untuk mencari lowongan pekerjaannya silahkan, kalau aku biasanya aku buka di LinkedIn, Career Global, Hostco, terus Indeed. Aku taruh linknya di bawah. Ada videoku yang khusus ngebahas tentang itu. Jadi lowongan kerja kamu bisa lihat di situ. Jadi itu ada lowongan kerja dari negara manapun termasuk Amerika. Oke, hai Kak. Ini dari Bella Mahasin. Mau tanya kalau misalnya surat pengalaman kerjanya masih bahasa Indonesia bagaimana Kak? Nah, kalau kamu pengen kerja di luar negeri, kalau bisa dokumen-dokumenmu itu kamu terjemahkan dulu ke bahasa Inggris, ya. Penerjemahan bahasa Inggris itu bisa kamu lakukan di kantor bahasa, di setiap provinsi ada, kamu silahkan cari di provinsimu, lokasinya ada di mana. Atau kamu bisa ke kampus negeri, itu ada UPT bahasanya, kamu bisa terjemahkan di sana. Atau kamu bisa terjemahkan juga di tempat kursus besar, contohnya English First, LIA, dan yang harus kamu perhatikan adalah penterjemah yang menerjemahkan dokumen kamu itu adalah penterjemah yang terregistrasi oleh negara atau penterjemah tersumpah. Atau kalau kamu kesusahan, kamu bisa hubungin aku punya teman yang penterjemah. Jadi aku bisa bantu kamu untuk menerjemahkan dokumen. Biasanya harganya berkisar antara 50 sampai dengan 250.000 per lembar. Ya. Kalau kalian berminat nanti kalau kalian susah carinya dan pengen aku bantu, silakan DM aku ya, atau tanya aku di kolom komentar. Oke, sekian aja pembahasan kita kali ini. Jadi aku ada 10 pertanyaan yang udah aku jawab. Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jawabannya bisa memberikan informasi bukan hanya buat yang bertanya, tapi juga untuk teman-teman yang ada di sini yang menonton videoku. Terima kasih semuanya, semoga video ini membantu. Saya berharap semoga apapun yang kalian inginkan segera tercapai, pekerjaan yang kalian impikan juga lekas didapatkan. Oke, jangan lupa di follow Instagram aku taruh linknya di bawah. Dan juga jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, sampai jumpa.